Bahas pencucian uang, Panji Pragiwaksono pakai analogi 10 bisnis Raffi Ahmad. Kayaknya ini sesuatu ya. Jadi kalau ada di antara saudara-saudara yang dianugerahkan Tuhan punya pengaruh, entah itu kecil atau besar, dan punya kemampuan untuk berbicara panjang lebar, gunakanlah dengan bijak. Sunda senang banget milih artis. Gubernur mereka waktu itu Deddy Mizwar, artis film. Wakil gubernur mereka Dede Yusuf, artis TV. Sekarang gubernurnya Deddy Mulyadi, artis YouTube. Banyak yang gak suka, banyak yang gak suka. Santai ya angin. Santai. Nah, itu perkataan yang digunakan. Bang Panji, terima kasih ya. Saya penggemar Anda loh. Anda ini keren, setiap pernyataan-pernyataannya itu menggelitik, korektif, dan edukatif. Termasuk nih, orang Jawa Barat tuh milih pemimpin selalu yang keartisan. Tetapi artis populer lah sayang gitu ya. sekali Bang Panji, Pak Deddy Mizwar dan Pak Deddy Yusuf waktu nyalonin jadi gubernur malah nggak kepilih. Pak Deddy Tidak Mizwar dulu terpilih, pasangannya itu sama faktanya saya salah. wakil gubernurnya. Kemudian Pak Deddy Yusuf pasangannya dengan Pak Lex juga nggak terpilih juga. Tetapi walaupun dia artis, saya ngaku jujur, Pak Deddy Yusuf itu punya kemampuan pemahaman pembangunan yang relatif sangat baik. Dan sekarang 2 kali menjadi pimpinan komisi di DPR RI, juga kerangka berpikir pembangunannya keren. Keren pemikirannya walaupun artis. Banyak yang artis juga punya kemampuan. Nah, sedangkan saya sendiri yang dianggap gubernur yang YouTuber, saya nggak boleh muji diri saya, baik apa enggak saya memimpin. Nah, gini aja, Kang Panji datang ke Jabar, keliling. Lihat sendiri itu kan. Lewatin tuh jalan-jalan provinsi ya, kemudian keliling ke daerah-daerah, di berbagai daerah di seluruh wilayah provinsi Jawa Barat. Saya ngebangunnya bener apa enggak? Apakah saya ini hanya gubernur konten atau gubernur kenyataan? Ya. Jangan nonton special show-nya Panji Pragiwaksono di Netflix yang judulnya Mensreya kalau kalian adalah 1, buzzer, 2, fans fanatiknya pemerintah, 3, kalian baperan. Kenapa? Kalian pasti akan emosi, akan kesel, mungkin akan gak terima juga. Padahal ini bukan film, ini pertunjukan stand up comedy. Jadi saya kira ini sejarah Indonesia ya. Dan isinya ya seperti sudah bisa kita duga selama ini gayanya Panji, kritik keras tajam terhadap pemerintah. Kritik keras dengan tajam sama pemerintah. Panji Pragiwaksono bukan cuma komika, ia figur publik dengan jejak politik yang jelas. Pernah menjadi juru bicara Anies Baswedan, Panji jelas bukan aktor netral, jelas punya kepentingan politik. Masalahnya bukan pada pilihan politik, itu sah. Masalahnya posisi politik itu dibungkus sebagai humor, seolah candaan. Padahal arah dan target kritiknya konsisten. Ini bukan lagi komedi polos, ini framing. Sebagai anak abah, Panji kerap memainkan peran khas. Menyerang lawan politik lewat lelucon, menyederhanakan isu kompleks jadi bahan tawa, lalu berlindung di balik tameng klasik. Ini kan cuma bercanda. Sejamin-jaminnya. Orang nggak ngerti politik masuk mensreya, keluar ngerti. Gue jamin. Gue jamin. Belum tentu suka, Tapi ngerti. tapi ngerti. Misalnya ada jenderal polisi terlibat bisnis narkoba. Dari bisnis narkoba ini, dia dapat 100 miliar. Ini uang haram. Mau dikemanain nih 100 miliar? Masuk rekening nggak mungkin. Jadi apa yang jenderal polisi ini lakukan dengan 100 miliar ini? Diputar ke sejumlah bisnis. Diputar ke sejumlah bisnis. 10 bisnis. Masing-masing 10 miliar. 10, 10, 10, 10, 10, habis. Biar gampang komunikasinya, biar gampang jaga duitnya. Sebisa mungkin, 10 bisnis itu punya 1 orang. Raffi Ahmad, apaan sih lu gila kan lu? Gila lu ya? Raffi Ahmad juga kan ini. Temen gue itu.
Raffi Ahmad keren bro. Menurut keyakinan Bahas pencucian uang, Panji Pragiwaksono pakai analogi 10 bisnis Raffi Ahmad. Kayaknya ini sesuatu ya. Oke. Lantang aja, Panji. gua, lu ngomong Raffi Ahmad tadi kan? Mulut lu gak komat kami, tapi mata lu bilang Raffi Ahmad jawab. Itu kan tadi, udah bawa ngomong lu. Gila lu, tepat. Tepat kan? Gila kali lu. Raffi Ahmad, gitu kan? Ini di hadapan publik ya. Menurut keyakinan gua mah dia bilang Raffi Ahmad. Ya udah misalnya Raffi Ahmad. Nah, Misalnya Raffi Ahmad gitu. Membahas Disenggol mengenai nih. Raffi Ahmad perjuangan kerjanya itu dari dia kecil sampai besar. Job dia itu gak pernah habis. Yang gimana kalau bisa perlu dia kerja itu 24 jam. Terus ngeri banget sekarang penggiringannya seakan-akan Raffi Ahmad itu orang yang jahat gitu. Mbak pernah ngerasain gak ya yang namanya gak mandi di rumah? Tidur di jalan, bukan tidur di kasur. Di mobil sayang karena apa? Pekerja keras. Mungkin Raffi Ahmad bangun itu udah kerja, kita tidur. Bisnis dia juga banyak. Pak Raffi Ahmad itu, kita panggil Pak Raffi karena dia penasihat presiden bidang kepemudaan. Aset kekayaan dia LHKPN itu 1 triliun lebih. Tapi dugaan dia bayar pajak itu cuma 1 miliar. Wow, penggelapan pajak itu kejahatan, Bang. Untuk pejabat negara itu aib. Ini bukan contoh baik sebagai pejabat negara. Harusnya kalau dia dengan aset LHKPN itu 1 triliun lebih, dia bayar pajak itu progresif. Sepertiga dari itu adalah untuk bayar pajak. Jadi mesti dia bayar pajak sekitar 340 miliar, 330 miliar lah. Gitu ya, banyak juga itu, Bang. Untuk harus ini dia bayar dugaannya dia 1 bayar pajak miliar. cuma 1 miliar lebih saja. Ini bukan karakter contoh dari aparatur negara yang baik, Pak Presiden. Ini tidak bagus di negara-negara Barat, Amerika dan Eropa. Ini aib bagi seorang pejabat negara. Iya. Entahlah, saya kepikiran dia terus gitu. Kenapa harus diterima? Karena kamu udah kaya. Dan uang yang ada di kamu itu malah justru akan membahayakan diri kamu saat kamu nih sekarang sudah menjabat, sudah punya jabatan. Itu jadi inceran. Tapi kalau kamu bukan siapa-siapa yang hanya pure seorang pengusaha, justru kamu aman gitu loh. Ya? Tapi posisi kamu ini sekarang malah membahayakan diri kamu. Sedikit aja jadi celah akan menjerat kamu. Kawan-kawan, inilah salah satu dari sekian komedian yang saya coret dari daftar tontonan saya. Coba kita dengar. kan kita bayar pajak, di slip gaji lo ada tulisan PPH. Betul ya? Itu kan dikumpulin ke negara, dipakai untuk gaji presiden, wakil presiden, menteri, aparat. Kita tuh, cuman kita nggak ngeh. Habisnya di slip gaji tulisannya PPH. Nggak ngeh. Coba kita ganti. PPH-nya diganti, tulisannya buat gaji Gibran. Nah, kan kita nggak dipakai untuk menggaji presiden, wakil presiden, menteri, aparat. Terus yang terakhir, kenapa harus spesifik nama Gibran ada di sana, kawan? Entah di mana letak lucunya, saya juga nggak tahu. Suka ya kalian mentertawakan orang. Kawan, komedi yang menjadikan orang lain objeknya beresiko kesannya bisa merendahkan, mengejek, dan bisa membuat orang sakit hati. Apalagi kalau sampai tidak relevan. Menurut saya ini memang sangat-sangat tidak relevan, kawan. Kalau misalnya yang Anda sindir itu adalah pejabat yang korup, yang hidupnya hedon, oke lah. Lah ini Pak Gibran yang bisa cuma kerja dan hidupnya sederhana. Yang mobil operasionalnya pun kawan cuma Innova. Bahkan setahu saya malah lebih mewah mobil Anda daripada mobil Pak Gibran ini. Inilah yang membuat saya bilang tidak relevan sama sekali. Itulah. Panji melontarkan kata, Mayor Teddy menjawab dengan sindiran halus namun menusuk. Tak frontal, tapi cukup jelas, kritik dibalas elegan, membuat publik membaca di antara baris dan memanaskan ruang diskusi.
Ini dia ya, seorang komedian, saudara Panji, yang gimana ya, untuk menjadi seorang stand up comedian yang berjaya itu tidak perlu untuk menaikkan atau menggunakan perwatakan ataupun orang lain lah, untuk individu lain untuk dijadikan sebagai bahan komedi untuk bikin orang ketawa gitu kan. Kenapa bawa-bawa nama wakil presiden dan ya KDM, Raffi Ahmad dan sebagainya. Kasus-kasus itu kayak lucunya itu letaknya di mana gitu kan. Seperti tidak menghormati. Asal kalau bukan sesuatu fakta atau mungkin hanya direka-reka hanya untuk ya mungkin kita nggak tahu apakah rencananya Mas Panji ini bisa kok digugat melalui undang-undang gitu. Itu kita tidak mau sampai ke situ karena mereka itu bisa menggugat Mas Panji karena bawa-bawa nama mereka, kayak memberikan fitnah atau tuduhan jika perkara itu tidak benar. Ya perlu bijak dalam memberikan sesuatu komentar. Memang kelihatannya kayak komedi, tapi gimana perasaan orang yang bayangkan kalau itu nggak benar gitu kan. Lucunya itu gimana, di mana letak lucunya. Harus bijak. Dia seorang influencer yang punya ribuan pengikut, yang punya credibility untuk bercakap, harus menggunakan dengan cara yang benar supaya tidak terjadinya seperti ini. Influencer itu, dia punya pengikut begitu ramai ya Mas Panji ini, peminatnya ramai, ngefansnya ramai juga. Tapi kalau begini akan memberikan impact yang tidak baik kepada pengikut-pengikutnya gitu ya. Itulah kan, kita lihat banyak sekali yang udah diungkit atau dibawa di pentas komedi itu. Kita nggak tahu bakal apa. Untuk Mas Panji kita doakan yang baik-baik aja. Ya, kalau menurut teman-teman kayak gimana? Kena dia viral juga, ramai juga yang komen, ramai juga yang marah, ramai juga yang kayaknya udah geram atau apa saja dengan Mas Panji ini. Terus kita lihat bagaimana dia juga ada motivasi politiknya, mungkin dia juga ada objektifnya juga dalam bidang politik, kita nggak tahu. Menyatakan dengan lantangnya tentang dinasti politik dan sebagainya, kita nggak tahu dia juga punya sesuatu. Kalau menurut teman-teman kayak gimana, titip komen di bawah supaya juga bisa tahu rasa dan pandangan teman-teman di channel ini mengenai isu ini. Ketemu lagi insya Allah di lain video. Semoga yang baik-baik aja untuk kita di kedepannya. Assalamualaikum semua, jaga diri, dadah.